Selamat bertemu lagi saudara dan saudari. Saya sangat terima kasih kepada Tuhan sebab kita dapat kongsikan lagi tentang jagaan Tuhan. Tajuk hari ini ialah tanda-tanda anak yang berkawan sama syaitan. Ini tajuk yang agak penting untuk ibu bapa. Dan saya memulai dari satu ayat dulu yang di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 di sini. Didiklah anak kamu dengan rajin, diligent, dan sentiasa bercakap atau didikkan anak kamu waktu dia duduk di rumah, waktu dia berjalan, waktu dia limpang atau waktu dia bangun. Jadi inilah arahan dari Tuhan. Artinya kita sentiasa mau didikkan anak-anak kita, harap kepada Tuhan. Sihir dan anak-anak, saya mau kurungkan anak-anak ini dalam umur 3 sampai 15. Syaitan suka mau komunikasi sama budak-budak kita. Dulu syaitan suka sama orang dewasa, tetapi sekarang syaitan pun mau hubung sama budak-budak. Memang tujuan mereka ialah dia mau bersama budak-budak supaya mau pengaruh mereka. Dan pelan-pelan dia mau hinggap dan tinggal di dalam budak-budak dan mengawal mereka. Jadi ini syaitan memang sangat smart bila dia mau hubung sama budak-budak. Mereka datang sebagai kawan yang baik dan itu budak tidak rasa ini suara yang datang kepada dia dan bercakap sama dia, dan ini budak pun senang saja mau berhubung, mau berkomunikasi. Kenapa syaitan mau bersama budak-budak? Sebab budak-budak tidak tahu beza ini dari mana dan apa bahaya itu. Tadi saya sudah bilang dia mau hinggap sama manusia punya badan. Inilah syaitan punya tujuan. Dan untuk berkawan sama mereka, ramai tidak sedar dan menjadikan kawan syaitan daripada kawan dari Tuhan. Bila budak-budak sudah berkawan sama mereka, ini syaitan pun sangat bijak. Dia bagikan ini budak-budak kuasa. Kuasa dalam kekuatan, bagi budak ini pengetahuan apa yang akan terjadi. Seperti dia akan bagi tahu budak, dia bilang nanti petang mau hujan ini, sedia kau punya payung. Jadi ini budak pun kadang-kadang dia kongsi kepada ibu bapa mereka, Pak, dia bilang ini petang mau hujan. Jadi itu ibu bapa sangat heran. Kenapa ini budak sebut begitu? Mungkin pertama kali budak sebut begitu, ibu bapaknya tidak peduli. Tapi bila betul-betul hujan, terus ibu bapak ingat, kenapa budak saya tahu? Dan kemudian hari itu budak lebih muncul untuk bagi tahu apa akan jadi. Inilah syaitan punya tujuan mau berhinggap sama budak. Apa yang tanda-tanda budak kita ada bersama syaitan ini? Syaitan ialah kawan yang invisible, tidak nampak punya. Hanya itu budak saja yang berkomunikasi sama dia. Apa yang kamu akan sedar budak kamu? Budak itu kadang-kadang dia pergi satu tempat, satu sudut di rumah kamu. Dan dia akan bercakap sama sana. Dan kamu heran. Kamu tengok dari jauh, kamu bilang, siapa yang anak saya bercakap sama sana? Itulah syaitan pergi datang kepada anak kamu. Itu budak yang kena hubung sama syaitan, itu budak jadi sangat senyap punya. Dia sangat silent, dia sangat diam di rumah. Dia tidak berapa bergaul sama lain budak. Dia hanya berdiam, dan bila dia mau hubung sama itu syaitan, dia pergi satu sudut, itu syaitan datang sama dia. Itulah tanda satu. Dan lagi apa tanda yang kamu boleh lihat budak kamu, dia kurang senyum. Dia tidak berapa mau senyum sudah itu. Sama dia punya abang kah, yang kecil punya kah, adik yang lebih kecil dari dia kah. Dia tidak berapa kawan sama dia punya
keluarga. Itulah satu tanda. Satu tanda lagi, tadi saya sudah bilang, dia pandai tahu kononnya ini cuaca atau yang lain-lain punya perkara. Ya, jadi itulah tanda-tanda budak yang kena hubung sama syaitan. Adakah baik budak kita berhubung sama ini kuasa? Memang tidak. Kenapa? Sebab budak ini bila sudah hubung sama ini syaitan, dia tidak suka pergi gereja, tidak pergi menyambat Tuhan atau Allah. Mereka tidak lagi suka mau berkawan dan mereka pun tidak suka mau baca Alkitab. Lama kelamaan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebab ini syaitan yang sangat bijak untuk pengaruh mereka punya fikiran. Yang sangat payah. Banyak ibu bapa bila dia tidak sedar, dia biar itu budak begitu. Memang tidak baik. Sebab bila ini syaitan sudah jadi kawan rapat sama budak kamu, susah kamu mau halau dia lari. Artinya lebih lama dia kawan sama budak, lebih susah kita mau kasih lari. Sebab dia senang saja hubung sama anak kamu. Sebab kalau anak kamu sudah biar dia masuk di badan dia, masuk di fikiran dia, masuk di rumah dia. Dan itulah sebab susah kita mau kasih lari itu syaitan. Kita sebagai ibu bapa, kita tidak mau anak kita hubung sama kawan yang invisible. Sebab pelan-pelan anak kita tidak harap sama Tuhan. Pelan-pelan anak kita tidak tahu mana Tuhan yang benar. Kalau dia sentiasa hubung sama syaitan begitu, mereka punya masa depan pun kena ganggu. Sebab kita percaya Allah dan Tuhan saja boleh berkati kita dan boleh pimpin kita dalam hidup kita. Ada satu kes yang mungkin 5 tahun yang lalu. Ini kes ialah itu keluarga dia sangat heran. Sebab anaknya yang kecil itu sangat berkuasa dalam aktiviti Pathfinder. Kadang-kadang kita punya Pathfinder kan, kita ada aktiviti yang fizikal punya. Dan anaknya sangat kuat dan sangat laju. Jadi sebab begitu, kita harus jangan benarkan kuasa ini hubung sama anak. Jikalau ada ibu bapa yang nampak dan sedar anaknya punya tabiat yang sangat weird atau sangat heran, itulah kita harus hati-hati. Memang ada banyak keluarga sudah hubung sama saya. Pastor, saya punya anak begini. Oh, saya bilang hati-hati. Inilah kita mau berdoa sama anak-anak kamu. Ada satu kes lagi, ada satu mama dari Talipuk. Dia melapor kepada saya, Pastor, dia bilang, satu anak perempuan saya di rumah, dia tidak bermain sama yang lain budak-budak. Dia saja sendiri bermain-main. Sangat senyap, sangat quiet. Dia tidak mau senyum. Jadi saya bilang, kau bawa dia pergi office saya. Bila mereka sampai office saya, dia ada 4 anak. Itu anak yang masuk office saya sangat diam. Dia tidak senyum sama saya pun. Saya sudah nampak dia punya tabiat sangat lain sudah. Saya tahu ada syaitan yang hubung sama dia. Jadi saya terus bagi tahu kepada mamanya, mari kita buat doa untuk anak kamu. Kita buat upacara yang menyerah anak kamu kepada Tuhan. Sudah kami berdoa di dalam office saya di Tamproli sana. Dan bila sudah amin kan, wah dia mulai boleh senyum sudah. Dan dia pulang pun bercakap-cakap sama adik-beradiknya. Jadi inilah saya punya pengalaman tentang sihir dan budak-budak. Ada yang bayi punya masalah pun saya ada alami juga. Tapi ini yang sesi tentang budak-budak. Dan lain hari saya akan sambung sesi yang kedua. Jadi kita sampai di sini saja. Dan puji Tuhan, kita sambung lagi lain sesi tentang bagaimana
kita mau lakukan untuk halaukan kuasa kegelapan yang ganggu anak-anak kita. Terima kasih kepada Anda yang dapat belajar bersama-sama kita, dan kalau ada lagi soalan ya boleh tanya di YouTube atau Facebook. Jadi semoga kita bertemu lagi sesi yang akan datang. Puji Tuhan.